Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Suryanti SPD. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 9 Mataram, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok secara luring di SMA Negeri 9 Mataram. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita, yaitu konseling kelompok ya. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu konseling kelompok. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberi kelancaran sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna ya. Oke, silahkan dipimpin doanya. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sudah sarapan? Sudah. Berarti sudah bersedia ya untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Satu yang belum pernah mengikuti konseling. Siapa yang sudah pernah mengikuti? Oke. Coba jelaskan Ibu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan suatu kelompok yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh salah satu anggotanya yang ada pada kelompok tersebut. Oke, bagus ya, luar biasa penjelasan. Berarti Nasyira sudah mengikuti konseling kelompok sebelumnya ya. Jadi di sini juga Ibu akan menjelaskan dari tujuan konseling kelompok. Jadi tujuan konseling kelompok kita pada pagi hari ini untuk membahas tentang permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok, dan nanti masalah itu akan diselesaikan oleh anggota kelompok dalam dinamika kelompok ya. Jadi tata cara pelaksanaan konseling kelompok itu sendiri yaitu nanti setiap konseling itu kan sudah mengutarakan permasalahannya masing-masing, seperti yang Ibu sudah jelaskan kemarin pada pertemuan pertama. Kita sudah melakukan pertemuan pertama. Di sana kita sudah menentukan permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang percaya diri, di mana nanti kalian itu akan memberikan solusi, akan memberikan penyelesaian masalah terhadap teman kalian yang mengalami masalah. Jadi permasalahan itu akan kita bahas dalam diskusi kelompok dan dalam dinamika kelompok ya. Paham kan sampai di sini? Oke. Dan di dalam konseling kelompok itu terdapat beberapa asas yang harus kita ketahui ya. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini asas kerahasiaan itu sangat penting dalam konseling kelompok. Jadi ketika kalian sudah mendiskusikan permasalahan ataupun masalah yang dialami oleh teman kalian, jangan sampai masalah itu disebarluaskan ya. Jadi cukup masalah itu kita simpan sendiri. Jangan sampai orang lain tahu atau bocor ke orang lain. Berarti di sini jangan ember ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya itu dinamakan asas kesukarelaan.
di mana asas kesukarelaan itu kalian suka dan rela melakukan konseling kelompok ini tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya, apakah kalian datang ke sini itu dipaksa atau bagaimana? Kalian itu dengan senang hati, rela dan suka datang ke ruangan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Oke. Yang ketiga dinamakan asas keterbukaan. Jadi di sini itu kalian harus terbuka ya, terbuka untuk mengutarakan permasalahan yang kalian alami tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Jangan khawatir, tadi kan sudah kita bahas tentang asas kerahasiaan. Jadi jangan khawatir kalau itu masalah kalian itu nanti akan tersebar luas keluar ya. Jadi di sini kalian itu harus percaya terhadap konseling kita pada pagi hari ini. Yang keempat itu dinamakan asas kegiatan, di mana nanti dalam asas kegiatan ini kita itu memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan alternatif solusi yang akan kita berikan kepada anggota kelompok. Ya, jadi kalian di sini itu harus berperan aktif ya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kelompok. Oke. Jadi yang kelima itu dinamakan asas kenormatifan. Di mana asas kenormatifan itu, jadi di sini ada etika dalam misalnya ketika akan mengajukan pertanyaan atau ketika akan menjawab suatu pertanyaan, jadi harus mengangkat tangan dan lain sebagainya. Terus ketika kalian akan mengutarakan masalahnya tuh ada batasan-batasan, ada kata-kata, ada etika yang harus diperhatikan. Jadi tidak keluar dari etika itu sopan santun dalam perkataan. Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, di sini Ibu ada sebuah permainan untuk kalian. Oke, jadi Ibu ada sebuah ice breaking. Ada yang tahu apa itu ice breaking? Nggak tahu? Jadi ice breaking itu untuk mencairkan suasana. Jadi ice breaking itu untuk memecah keheningan. Jadi di sini kan agak renggang duduknya pun agak gimana ya? Jadi di sini itu Ibu akan melakukan ice breaking. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, biar kita tetap semangat, biar kita tetap ceria, mari kita melakukan tepuk ceria. Oke. Hari ini atau ada satu lagi untuk memfokuskan biar konsentrasinya terjaga. Ibu punya satu permainan lagi. Apa itu? Boleh Ibu coba? Boleh. Oke. Jadi di sini Ibu instruksinya apa yang Ibu katakan kalian mengikuti. Oke. Kita coba ya. Ya, Bu. Ibu ingin tahu apakah kalian sudah konsentrasi atau belum? Ya. Oke. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Manggis, manggis, manggis. Manggis, manggis, manggis. Mangga, 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 manggis, manggis, manggis. Mangga, 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 manggis, manggis, manggis. Berapa banyak mangga? 3. Berarti kurang konsentrasi. Oke. Makanya dengar instruksi Ibu itu apa? Apa yang Ibu katakan, ikuti. Ikuti apa yang Ibu katakan. Oke. Ngerti kan? Oke. Ibu coba sekali lagi ya. Ibu ulang ya. Oke. Manggis, 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 mangga, mangga, mangga. Manggis, 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 mangga, mangga, mangga. Mangga, 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 manggis, manggis, manggis. Mangga, 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 manggis, manggis, manggis. Berapa banyak manggis? Berapa banyak manggis? Jangan disebut
jemput dulu. Berarti ini masih belum konsentrasi. Ini masih pagi loh. Halo. Ya. Masih pagi, konsentrasinya sudah pecah. Oke. Oke. Kita lanjut di kegiatan kita. Di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok. Jadi di sini Ibu akan memandu jalannya konseling kelompok. Kalian di sini sebagai anggota kelompok, ya. Jadi Ibu lupa bahas tadi di awal itu bahwa tujuan kita untuk konseling kelompok itu untuk membahas permasalahan klien atau konseli. Klien itu berarti konseli ya. Konselor itu berarti guru BK ya. Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dialami, entah itu masalah pribadi, belajar, karir maupun apa satu ya? Konseling pribadi, belajar, karir, lupa Ibu apa satu? Nah, bidang belajar itu ada 4: pribadi, belajar, sosial, dan karir. Jadi Ibu akan memandu jalannya kelompok, jalannya diskusi kelompok. Jadi kalian di sini akan berperan aktif dalam diskusi ini, ya, berperan aktif dalam memberikan penyelesaian ide-ide kalian untuk membahas permasalahan dari teman kalian yang mempunyai masalah. Oke. Jadi kita juga mempunyai, Ibu lupa tadi, kesepakatan waktu. Ya, jadi kita akan melakukan konseling kelompok ini dalam waktu 60 menit. Ya, apakah cukup bagi kalian 60 menit? Cukup. Jadi mari kita mempergunakan waktu yang 60 menit ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kemarin kita sudah membahas di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang permasalahan siapa yang akan kita angkat di dalam konseling kelompok. Jadi kemarin kan kita pada pertemuan pertama itu sudah membahas semua kan sudah mengutarakan permasalahannya. Ini pertemuan kedua kita seperti yang kita sepakati kemarin bahwa masalah Lala ya, yang kemarin yang urgent, yang perlu kita bahas biar Lala juga bisa untuk belajarnya tidak terganggu. Jadi dia kan mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Ya, jadi bagaimana caranya kita membantu Lala agar Lala itu bisa meningkatkan percaya dirinya dengan baik. Oke? Oke. Jadi Ibu di sini mau tanya sebenarnya apa sih percaya diri itu? Coba ada yang Dina, apa sih percaya diri itu? Saya percaya diri itu kayak yakin sama kemampuan diri kita yang kita punya. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu lupa tadi ya, sebelum kita melakukan konseling kelompok ini ada yang terlewatkan. Apa itu? Iya, Ibu lupa. Ada yang terlewatkan yaitu janji konseling kelompok. Jadi lupa tadi ya. Janji konseling kelompok. Jadi di sini kita ada ikrar ya, ikrar perjanjian yang harus kita ucap. Kita ikrarkan janji kerahasiaan dulu ya, ikrar janji ya. Oke. Jadi semua berpegangan tangan. Oke, semua berpegangan. Saya Reni. Saya Lina Menyatakan bahwa saya sanggup menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan
diketahui oleh orang lain. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada permasalahan yang dialami oleh Lala. Ya Lala ya. Oke. Jadi Lala kemarin itu mengalami permasalahan tentang percaya diri. Oke, sebelumnya Ibu pengen tahu, apakah kalian tahu apa itu percaya diri? Oke, Dina silakan Dina. Menurut saya percaya diri itu dimana kita yakin sama diri kita itu bisa dan kita mampu. Oke, berarti kita yakin dengan diri kita itu bahwa kita mampu dan bisa, ya. Oke. Sedikit tentang diri sendiri. Oke, kalian kan sudah tahu persis apa itu percaya diri sebagai gambaran kepada si Lala nanti yang akan mengungkapkan, karena teman kita Lala ini orang yang tidak percaya diri ya. Jadi percaya dirinya Lala itu rendah. Nah, itu yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok ini, di mana agar supaya Lala itu memiliki percaya diri yang tinggi. Oke. Dari pembahasan yang kemarin, dari masalah yang Lala utarakan itu, apakah Lala bisa menceritakan kembali apa masalah Lala tentang kepercayaan diri Lala yang rendah? Bisa Bu. Sebelumnya terima kasih karena saya bisa diberi kesempatan untuk mengikuti konseling ini. Jadi saya ingin menceritakan masalah saya sedang konseling yang pertama, bahwa saya itu punya masalah tidak percayaan diri saya itu sangat rendah. Jadi di saat saya di kelas, di saat saya maju atau saya melakukan presentasi, atau di saat saya mengutarakan pendapat dan ingin mengutarakan jawaban, di situ saya memiliki rasa tidak percaya diri, sehingga saya menjadi sangat grogi, bahkan bisa pilih, bahkan suara saya bisa tidak keluar karena saya takut saya salah ngomong dan takut akan pandangan teman-teman tersebut. Berarti Lala itu tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas. Berarti Lala itu takut akan omongan temannya bahwa Lala itu kan tidak bisa, Lala itu gini-gini. Berarti Lala itu tidak percaya dirinya, berarti tidak mendengar apa kata dirinya. Ya, sebenarnya Lala itu mampu. Kalau menurut Ibu sebenarnya Lala itu mampu. Tapi karena mungkin Lala itu tidak mendengar apa kata hatinya, jadi membuat Lala itu menjadi tidak percaya diri. Oke. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan kepada Lala, dipersilakan. Ya, silakan Nasira, apa yang mau ditanyakan kepada Lala? Mungkin kalau buat Lala tuh sebaiknya Lala tuh jangan dengerin kata pendapat dari orang lain. Siapa tahu itu cuma ada di pikiran Lala aja yang bisa membuat Lala itu jadi tidak percaya diri. Jadi Lala itu harus membiasakan diri Lala untuk tidak mendengarkan apa kata orang lain, karena diri Lala itu mampu. Berarti Lala itu sebenarnya mampu ya, cuma dia itu tidak percaya diri, itu aja kekurangannya Lala. Sebenarnya Lala itu bisa mampu seperti temannya yang lain, ya, mampu untuk maju ke depan kelas, mampu untuk mengungkapkan pendapat, itu sebenarnya Lala itu mampu. Ya, mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain yang memberikan tanggapan kepada Saya ingin memberikan saran untuk Lala. Misalnya Lala di hari besoknya itu ingin presentasi, Lala harus yakin pasti Lala bisa, asalkan Lala sudah persiapan yang matang. Nah, terus Lala yang penting saat presentasi itu sudah melakukan yang terbaik, jadi Lala tidak bisa memikirkan perkataan orang lain yang belum tentu itu terjadi. Jadi kayak kita itu bisa latihan dulu itu sebelum presentasi. ya, tambahan silakan Dina. Mungkin Lala juga sebelum percaya diri itu harus yakinin diri Lala sendiri kalau Lala itu bisa, harus yakin. Misalnya kayak tadi Lala bilang kayak
ragu untuk jawab pertanyaan dulu kan, padahal Lala itu tahu jawabannya, tapi mungkin karena malu dan karena itu Lala harus yakinin dulu dirinya, padahal Lala itu bisa. Berarti Lala di sini harus meyakini diri ya bahwa Lala itu bisa, Lala itu mampu. Bisikan dalam diri sendiri, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Saya kan sama seperti yang lain. Saya juga makan nasi sepiring, ya. Ini kan juga nasinya bukan emas kan? Sama seperti yang kita makan nasi putih, ya. Oke, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan atau Ya, nambahin. menambahkan ya, silakan Asyara ditambah. Mungkin Lala itu bisa melatih diri Lala biar percaya diri lagi. Itu dengan Lala itu bicara di depan cermin dan membayangkan kalau Lala itu lagi di depan semua orang, lagi presentasi di kelas atau apapun itu, biar Lala itu membiasakan diri Lala biar memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi, biar tidak selalu mendengarkan apa kata orang lain. Oh, jadi itu kayak gambaran kita sebelum ngadepin yang nyatanya. Iya. Jadi Lala harus melihat diri Lala dulu. Lala yakinin diri Lala itu bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah kita mendengar bahwa Lala itu memiliki kepercayaan diri yang rendah, bahwa dia sulit untuk meningkatkan kepercayaan diri, malah kepercayaan diri itu mengganggu kehidupannya, mengganggu diri pribadinya. Jadi semua terganggu ya, pribadi, belajarnya juga terganggu ya, karena kepercayaan diri Lala ya sulit untuk diatasi. Oke. Jadi setelah kita tahu permasalahan Lala di sini, adakah alternatif atau solusi terbaik yang akan kalian berikan kepada Lala agar Lala bisa menjadi orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi? Jadi kalian memberikan ide-ide alternatif solusi terhadap permasalahan Lala, biar Lala ini terbantu dalam diskusi kita hari ini, biar permasalahannya cepat selesai, biar dia tidak terganggu dengan pikiran yang irasional. Maksudnya pikiran yang irasional di sini itu pikiran yang tidak masuk akal, ya. Bagaimana pikiran Lala yang tidak masuk akal itu menjadi pikiran yang rasional, yang masuk akal, bisa diterima, ya. Jadi seperti itu. Coba dari teman-teman yang lain bisa memberikan alternatif solusi kepada Lala, penyelesaian masalah kepada Lala, bagaimana Lala bisa mengatasi kepercayaan dirinya yang rendah. Ya, silakan Lina. Coba deh Lala kayak datang ke tempat rame, suasana rame, itu tuh bakal bantu Lala buat percaya diri, buat kayak berani gitu. Terus tips dari saya juga nih buat Lala, jangan terlalu pikirin orang, karena dia itu juga sama kayak kita. Coba pelan-pelan Lala datang ke tempat rame, atau kayak bener tadi katanya kayak gini, yang ngomong depan kaca itu juga bisa kok lah, makin seru. Cobain aja deh. Jadi kayak dimulai dari hal kecil dulu, pelan-pelan dicoba. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain bisa memberikan Lala masukan. Jadi semakin banyak masukan, jadi Lala nanti bisa memilih mana yang Lala bisa sanggup untuk dia terapkan nanti ya, dia untuk mencoba. Mungkin yang lain, Dina, oh ya, Mariato silahkan. Jadi kan Lala kan takut sama penilaian orang lain. Nah, penilaian orang lain itu kan kita nggak bisa kendaliin nih. Nah, jadi selalu udah berpikir positif kalau orang lain itu bakal menilai kita itu baik. Tugas kita tuh kan melakukan hal yang terbaik. Jadi kalau kita bisa baik, pasti akan diapresiasi. Nah, misal kalau kita ada kesalahan nih, nggak mungkin kan orang lain kayak, ih kamu salah banget nih kayak gini. Nah, biasanya kan kayak gini, kamu nih salahnya di sini. Nah, itu bukan jadi hal yang buat Lala itu down atau apa. Nah, jadi ini tuh bahan evaluasi buat kita. Oh, saya salahnya di sini mungkin karena kritikan dari teman-teman saya bisa jadi lebih baik. Jadi kayak kita yang penting udah ngelakuin yang terbaik, terus ambil sisi positif dari nilai itu. Ya, berarti jangan dengarkan apa kata orang. Walaupun orang itu misalnya mengkritik, kita anggap itu kritikan yang membangun, ya. Jangan
mungkin tidak percaya diri. Jadi tadi alternatif solusi yang ditawarkan sama teman-temannya, yang mana satu alternatif solusi yang akan Lala terapkan? Satu alternatif solusi di sini, saya sepertinya akan memilih keluar dari zona nyaman. Oh, berarti Lebih berani oh, untuk mencoba. berarti itu tadi masukan dari Gina ya, harus keluar dari zona nyaman ya. Jadi Lala itu harus berusaha untuk tampil bisa, dengan tadi masukan dari siapa? Lina, yang harus ke tempat keramaian, jadi harus belajar di tempat orang yang ramai untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita bertemu dengan orang ramai, jadi kita nggak malu-malu ya, apalagi malu-maluin. Jangan sampai seperti itu ya. Mungkin bisa Lala coba ya, Lala coba ke depan, mungkin coba di sana aja Lala. Ya, oke silahkan Lala. Ayo semangat. Coba buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tegang ya sayang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang diri saya. Perkenalkan, di sini nama saya Karisma Nil Alura. Jadi biasa dipanggil Lala. Nih, kalau bagi kalian yang bingung dari mana sih dapat kata Lala itu, nah itu kata orang tua saya itu diambil dari kata Nila. Nah di Nila itu kan ada lanya, jadi itu ditambahin La lagi satu, jadi kayak Lala gitu. Gitu ya. Terus ya konseling, saya jadi bisa mencoba keluar dari zona nyaman saya seperti saat saya berdiri di sini. Saya jadi bisa mengutarakan apa yang saya ingin bicarakan, sehingga saya sudah merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang baik dan saya sudah memberikan bukti bahwa saya bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Mungkin teman-teman ya, saya terima kasih banyak atas saran-saran teman semua. Lala. Hebat Lala ya, pertanyaan saya. Jadi bagaimana perasaan Lala ketika Lala tampil tadi di depan? Masih ada rasa gemeteran, gugup? Masih mungkin awalnya gugup, tapi setelah dikeluarin itu malah merasa lega dan nyaman bahwa saya juga udah bisa gitu. Oke, berarti alhamdulillah ya. Berarti masalah Lala itu sudah bisa teratasi. Lala sudah bisa tampil di depan. Jadi Lala sudah bisa untuk keluar dari zona nyaman seperti tadi masukan dari idenya siapa tadi tuh? Gina. Ya, jadi Gina luar biasa ya idenya pada Lala, juga teman-teman yang lain ya. Itu mungkin Lala bisa terapkan juga ya. Lala bisa coba satu persatu ide dari teman-temannya tadi. Oke. Jadi setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini, Ibu sebenarnya ingin memutarkan video buat kalian ya, biar untuk memantapkan kalian, biar untuk kalian lebih percaya diri, lebih untuk meningkat
Jadi ibu pengen dengar dari kalian semua itu apa yang bisa kalian tangkap dari video yang sudah ibu putarkan tadi, terutama pada permasalahan kita yang kita bahas pada konseling kelompok ini tentang percaya diri. Ini kan berkaitan dengan video yang ibu putarkan tadi, ya. Jadi bagaimana menurut kesimpulan kalian tentang video yang ibu putarkan tadi? Silahkan. Oke. Jadi menurut pendapat saya, kita harus bersyukur dan percaya diri dengan apa yang kita miliki dan terus melakukan yang terbaik, dan kita juga terus percaya diri dan tidak mendengarkan perkataan orang lain. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Oke. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita tidak memikirkan apa kata orang. Walaupun ada orang yang mengkritik kita, berarti kita anggap itu suatu motivasi, anggap itu suatu motivasi yang membangun, ya. Jangan anggap itu sesuatu yang bisa untuk menurunkan lagi kepercayaan diri kalian. Oke. Oke, jadi di sini ibu menyimpulkan, ya. Jadi apa yang kita lakukan tadi, terutama video yang sudah kita tonton tadi itu memberikan kita suatu pemahaman, ya, memberikan kita suatu ide-ide bahwa apa yang kita tonton tadi itu, orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki saja bisa untuk berkembang, apalagi kita yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sudah punya tangan, kaki, lengkap semuanya, mana sudah cantik, sudah pintar. Jadi apa alasan kalian untuk tidak percaya diri? Kalian sudah melihat sendiri tadi, dia tidak punya tangan kaki, tapi dia bisa maju. Dia tidak memikirkan apa kata orang. Yang penting dia maju dengan potensi yang ada pada dirinya. Oke, mungkin waktu kita sudah cukup mungkin, ya, sampai di sini, karena berhubung kita tadi janjinya sudah 60 menit, ya, jadi kita bisa akhiri sampai di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita pada pagi hari ini, ibu ingin mendengar pesan dan kesan kalian ketika sudah mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Bagaimana pesan dan kesan kalian? Ibu pengen dengar. Oke, dari Dina mungkin apa pesan dan kesan setelah Dina mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini? Mungkin dari konseling kelompok ini saya sendiri pribadi dan Ibu tidak mendengar, coba agak dibesarkan Dina volumenya. mungkin dari konseling kelompok ini saya dapat belajar banyak, saling berbagi ilmu di sini. Mungkin saya bisa terapin juga di kehidupan saya, dan juga kita juga bisa bermotivasi orang lain untuk bisa percaya diri lagi. Jadi di sini ibu bisa simpulkan, ya. Jadi pesan dan kesan kalian itu cukup berkesan di hati ini. Jadi ibu anggap kegiatan konseling kita ini sudah berjalan dengan baik, ya. Sampai sudah ada yang memahami apa itu konseling kelompok, manfaat dari konseling kelompok. Jadi kalian paham di sini, ya, konseling kelompok itu apa, terus apa yang diharapkan dari konseling kelompok untuk mengatasi permasalahan dari anggota kelompok. Jadi harapan ibu di sini, ketika kita sudah memberikan solusi, sudah memberikan alternatif, sudah memberikan ide, gagasan kepada teman-teman kalian, ibu harap kalian jangan
menyebarluaskan, jangan membocorkan apa yang ada dalam konseling ini, apa yang sudah kita bahas itu dikonsumsi pribadi. Oke. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dalam konseling kelompok ini mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa karena apa yang kita laksanakan pada pagi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi perubahan terhadap diri kalian, di mana kalian tadi yang tidak mempunyai rasa percaya diri menjadi percaya diri yang tinggi. Oke, silakan diakhiri sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang akan ditutup dengan doa. Mari kita berdoa. Silakan tadi yang memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa Alhamdulillah ya, semua masalah sudah terselesaikan. selesai.